Shalom jemaat dikasih Tuhan, berjumpa kembali di Lilin Pengharapan. Saat ini saya akan membahas firman Tuhan dari Nahum pasal yang pertama, ayat yang ke-7, berbunyi demikian. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Saya ulangi sekali lagi, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Jemaat dikasih Tuhan, beberapa waktu ini dunia dihebohkan dengan beberapa negara Eropa itu sudah mengalami resesi. Perekonomian sedang tidak baik karena faktor pandemi. Dan Indonesia juga sedang waspada akan menghadapi resesi. Jadi ini adalah kondisi-kondisi yang tidak mudah untuk kita lewati bersama. Ada banyak ketakutan, ada banyak kegentaran ketika orang mengalami hal-hal yang demikian. Jemaat dikasih Tuhan, tentu mengalami suatu ketakutan bukanlah suatu hal yang mudah. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel di kitab Nahum yang baru saja kita baca. Israel pada saat itu sedang mengalami satu kesusahan dan ketakutan karena bangsa mereka baru saja dikalahkan oleh bangsa Asyur. Sehingga bangsa mereka itu bisa dikatakan menjadi budak bagi bangsa Asyur. Ini adalah satu hal yang menakutkan juga bagi orang Israel pada waktu itu. Namun pada saat itu Nabi Nahum datang kepada orang-orang umat Tuhan dan berkata, Tuhan itu baik. Ini satu statement yang sangat menarik sekali. Di tengah kondisi yang buruk, Nahum datang dengan berkata, Tuhan itu baik. Apa buktinya kebaikan Tuhan? Nabi Nahum berkata, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Jadi ketika ada kesusahan datang, Tuhan itu menjadi tempat yang aman bagi orang percaya untuk datang. Ketika mereka mengalami ketakutan, ketika mereka mengalami kegentaran, Nahum berkata, Tuhan itu baik, kamu datanglah kepadanya. Dan Nabi Nahum berkata, Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Jemaat dikasih Tuhan, kata mengenal ini kata yang menarik sekali, yang mungkin sudah sering dibahas, yaitu menggunakan kata yada. Yada itu adalah sebuah hubungan yang intim sekali, seperti layaknya sepasang suami istri yang tahu luar dalamnya dari orang ini. Artinya Tuhan itu mengenal semua orang. Kita meyakini dengan kemahatauan Allah, Tuhan itu kenal semua orang. Tapi ada keunikan bagi orang Kristen di dalam hal ini. Tuhan itu mengenal orang yang berlindung kepadanya. Artinya ada sebuah tindakan aktif yang dilakukan oleh orang Kristen. Yaitu ketika kesusahan datang, ketika ketakutan datang, ketika kegentaran datang, orang-orang ini datang dengan secara aktif kepada Tuhan dan berlindung kepadanya. Itulah kekuatan orang Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen itu memiliki keintiman dengan Tuhan. Dengan keintiman itu, dia sadar bahwa Tuhan di mana tempat dia mengungsi, di mana tempat dia berlindung, ada Tuhan yang baik. Dia akan memberikan kekuatan sekalipun pergumulan sedang dihadapi. Jemaat dikasih Tuhan, hari-hari ini juga hari-hari yang tidak mudah. Banyak kegentaran, ketakutan yang kita alami hari ini. Dan kabar baiknya adalah Tuhan itu baik. Dia itu mengenal kita. Bahkan dia menyediakan tempat untuk kita berlindung kepadanya. Sekarang pertanyaannya adalah, sudahkah kita datang kepada Tuhan? Sudahkah kita mengungsi kepada Dia? Sudahkah kita berlindung di dalam pelukannya? Sudahkah kita datang untuk sungguh-sungguh sujud dan berdoa di hadapan Tuhan? Sehingga sekalipun mau ada pandemi, mau ada resesi, mau ada pergumulan apapun yang datang di dalam hidup kita itu tidak perlu takut dan gentar. Karena kita tahu bahwa kita memiliki tempat perlindungan yang teguh, yaitu Tuhan kita sendiri. Dia itu Tuhan yang baik. Dia akan menyertai kita dan Dia akan menguatkan kita untuk melewati hari-hari yang sulit ini. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah datang kepada Tuhan? Apakah kita sudah mengungsi dan berlindung kepadanya? Hari ini, maukah kita berjalan bersama dengan Tuhan? Dengan kita melandaskan kekuatan kita hanya daripada Tuhan. Ingat, Tuhan itu baik. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah dalam masa sulit hari-hari ini, kami belajar menyelami bahwa Tuhan itu baik. Sekalipun kondisi tidak baik, Tuhan tetap baik. Tuhan menyediakan tempat untuk kami berlindung. Tuhan mengenal kami.
Tolonglah kami Tuhan, di dalam masa-masa seperti ini kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, tapi kami mengandalkan Tuhan dengan kami datang secara aktif kepada Tuhan, sehingga kami dikuatkan oleh Tuhan, sehingga kami memiliki satu kekuatan untuk kami dapat menjalani hari-hari ini. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami, Tuhan tolong pimpin kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.